Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berada di lokasi SDN 16 Lumpuh. Hari ini saya akan melakukan pendampingan individu dengan CGP saya, Bapak Suryansa SPD. Jadi silakan mengikuti kegiatan saya. Demikian, mari Bapak Ibu. Selamat datang di Iya. 16 Lumpuh. Ya Pak, saya sedang berada di dengan CGP saya Pak Suryansa SPD, dan beliau sudah menyambut saya dengan hangat bersama dengan guru yang cantik dan menyambut saya di SDN 16 Lumpuh. Semoga saya diantar oleh Pak Suryansa SPD ke dalam ruangan yang dianggap bisa kami berkolaborasi di dalam ruangan yang mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu hari ini untuk melakukan pendampingan individu satu. Hari ini pada tanggal 26 April 2020. Jadi bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Pak ya. Bagaimana anak dan istrinya sehat? Alhamdulillah sehat. Baik Bapak, sebelum kita melakukan saya terlebih dahulu menyampaikan tema kita pada hari ini adalah refleksi awal dari kompetensi CGP itu sendiri. Kemudian saya perlu memberitahu juga bahwa fokus pendampingan kita ini adalah mengenai refleksi selama pembelajaran daring CGP, kemudian kerangka pembuatan portofolio, kemudian bagaimana perubahan yang dilakukan oleh Pak Ian di dalam kelas selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, kemudian yang terakhir, peta posisi diri atau rencana pengembangan diri CGP itu sendiri atau Pak Ian itu sendiri ya. Baik, sekarang saya ingin menanyakan proses apa, kegiatan apa yang sedang berjalan atau yang sedang dilakukan selama 1 bulan terakhir ini. Ya, proses yang saya lakukan selama 1 bulan terakhir setelah mulainya kegiatan pendidikan bergerak, yang pertama filosofi sebuah Dewantara, itu saya aplikasikan dalam program kegiatan di sekolah. Kebetulan saya ini sebagai pimpinan sekolah ini, sehingga apa yang saya dapatkan di kegiatan pendidikan guru penggerak ini saya aplikasikan, dan saya minta kepada Bapak dan Ibu guru saya untuk melaksanakan kegiatan KBM maupun kegiatan yang berkaitan dengan pembiasaan yang ada di sekolah ini segera dilakukan. Kemudian dukungan dari pihak lain, terutama teman-teman guru, ya, siswa dan terutama lingkungan sekolah. Alhamdulillah, semua warga sekolah di sini dalam arti Bapak dan Ibu guru di sini mendukung program ini, dan program ini sebagian besarnya sudah saya jalankan. Sudah lama kami jalankan program kegiatan filosofi Ki Hajar Dewantara ini. Cuma yang memang sebelum kegiatan itu ada sedikit yang masih kurang, yaitu kegiatan pembelajaran yang kurang berpusat pada siswa. Tapi dengan adanya pembelajaran ini, ya kami sesuai. Lanjut Pak ya, saya akan cross check kembali apa yang menjadi tugas yang sudah Bapak yang isi di LMS itu Pak ya, tentang modul 1.1 dan modul 1.2. Ya, saya akan mengcross checknya dengan membuka kembali
tugas yang Pak Ian kumpulkan. Ini untuk modul 1.1 mulai dari diri sendiri Pak ya. Baik Pak, kita lanjutkan Pak Ian untuk cross check kembali apa yang menjadi tugas dari pembelajaran daring yang Bapak kumpulkan. Mulai dari diri sendiri untuk modul 1.1. Pak Ian di sini menurut pengamatan saya sebagai kepala sekolah berumur 52 tahun, kemudian masih dalam proses penyembuhan dari sakit stroke. Kemudian mengikuti pendidikan guru penggerak ini membuat Bapak terinspirasi karena semangat belajarnya. Semangat belajar yang Bapak punya tidak pupus oleh keadaannya walaupun sakit. Kemudian Bapak mengatakan di sana bahwa semangat inilah yang tercermin dari Bapak ini yang selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian di dalam menuntun siswa, Bapak ini menyesuaikan dengan kodrat alam sendiri, kodrat alam dan kodrat zaman. Baik. Kemudian Pak Iwan untuk ini mulai dari diri sendiri. Jadi semangat yang dipunya oleh Pak Iwan ini adalah merupakan sebuah inspirasi mulai dari sendiri untuk bisa menggerakkan orang lain. Nah ini tercermin atau selaras dengan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Itu kan yang Bapak tulis. Saya simpulkan. Kemudian yang kedua untuk kegiatan eksplorasi konsep, Pak Iwan Bapak kemarin mengumpulkan tugasnya itu pada dia memandang bahwa Ki Hajar Dewantara ini adalah memandang ada 3 semboyan. Ingarso, Sundrodo, Madu Mangkarso, dan Tumpuri Handayani. Sebagai semboyan dari Ki Hajar Dewantara ini yang bisa memupuk semangat para pendidik untuk dapat memajukan pendidikan yang berbudi pekerti sebagai kekuatan batin yang menumbuhkan karakter dan pikiran anak didik. Bapak berharap bahwa menjadi seorang guru profesional adalah yang mampu mengimplementasikan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara sehingga peserta didik menjadi generasi yang kuat dalam mengaktualisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang lanjut Pak, kegiatan demonstrasi Rukol Rukol atau ruang kolaborasi 1. Pak, Bapak mengumpulkan diskusi konsep pada kegiatan eksplorasi konsep lagi-lagi kegiatan eksplorasi konsep bahwa kemarin dilakukan secara virtual Pak. Lagi-lagi pemahaman mengenai filosofi KHD. Kemudian pada kegiatan demonstrasi atau Rukol seksi 1 di sana kemarin dibagi 2 kelompok, BOR 1 dan BOR 2. Jadi Bapak mendiskusikan tentang budaya daerah. Budaya daerah apa yang menjadi nilai-nilai daerah itu yang selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kan Pak Betul. Jadi kelompok Pak Ian saya melihat itu digabungkan dalam kelompok 1 sama teman-teman lain dan Pak Ian aktif mendiskusikan, memberikan jawaban, pertanyaan dan teman-teman kelompok dan menghasilkan 1-2 pemikiran nilai-nilai atau peran-peran yang ada di daerah itu termasuk budaya daerah. Nah kemudian lanjut untuk sesi yang kedua, ruang kolaborasi sesi 2. Ruang kolaborasi sesi 2 Pak Iwan, kelompoknya Pak Iwan
itu mempresentasikannya pada tanggal 21 Maret 2024. Iya. Ya, Pak Ian. Ya, oke. Pak Ian bersama temannya secara aktif memberikan pertanyaan dan jawaban dan menjawab pertanyaan lain. Dan Pak Ian bertindak sebagai moderator pada saat itu. Ya. Ya. Bukan moderator, tapi menjawab pertanyaan. Ya, moderator, kemudian sekaligus penjawab pertanyaan Ya. dari teman-teman kelompok lain. Itu sudah dilakukan oleh Pak Ian dengan penuh semangat dan bertanggung jawab. Nah, kalau nggak salah kemarin itu topiknya mengenai Ngahakawiri sudah berhasil dibuat dalam satu filosofi sesuai dengan pemikiran yang jadi. Lanjut ke kegiatan demonstrasi kontekstual, Pak Iwan, beliau membuat tugas ya, itu lebih awal dari teman yang lain, ya kan? Iya. Kemudian mendapatkan nilai 90 dari itu fasilitator. Alhamdulillah ya Pak ya. Nah, kemudian itu mungkin dari kegiatan demonstrasi kontekstual dan lagi-lagi membuat sesuai dengan filosofi pendidikan nasional bahwa kegiatan demonstrasi ini adalah betul-betul Pak Ian berperan aktif di dalam kegiatan ini. Kemudian setelah demonstrasi kontekstual ada elaborasi pemahaman. Ini masih kita bicarakan masalah topik 1 modul 1.1. Lanjut kegiatan elaborasi pemahaman, Pak Ian bersama dengan instruktur Bapak Didin Ginanjar. Ya. Pak Ian semangat dan lebih aktif dalam menjawab pertanyaan dibandingkan dengan CGP yang lain. Kemudian Pak Ian menyimak dengan baik materi yang disampaikan oleh Bapak Instruktur tentang pemikiran filosofi KHT dan hadir tepat waktu pada Zoom meeting. Itu Pak. Nah, setelah elaborasi pemahaman ke koneksi antar materi ya. Tanggal 20 April 20 Maret ya. 20 Maret 2024 kegiatan koneksi materi. Pak Ian juga berhasil mengumpulkan tugasnya dengan menjawab pertanyaan di LMS. Karena waktu pertemuan dengan Bapak Instruktur itu Pak Ian tidak diberikan kesempatan untuk bertanya walaupun sudah mengangkat tangan. Nah, mungkin mengingat waktu Pak jadi tidak diberikan. Tapi pertanyaan di LMS ini berupa video, ya kan? Kemudian pertanyaan Pak Ian itu mengenai di situ di sekolahnya itu bagaimana penerapannya yang selaras, ya kan? Yang selaras dengan pemikiran Negara Dewantara agar bisa dilaksanakan di sekolah terutama kepada anak-anak. Jadi seperti itu gambarannya. Ya baik. Kemudian ada beberapa di kegiatan di kegiatan koneksi antar materi ini Pak Ian ini berhasil membuat 10 kegiatan di sekolah masalah. Di kegiatan demonstrasi kontekstual. Kemudian dituangkan kembali dalam kegiatan koneksi antar materi. Itu kami bisa mengambil beberapa kegiatan yang ada di sekolah Bapak Ian. Antara lain 5S. 5S itu 5S sudah. Kemudian ada lagi kedua kegiatan yang lain mengenai sholat ya. Sholat duhur berjamaah. Berjamaah setelah mereka mau pulang. Jadi mereka sholat dulu baru pulang kita angkatkan di sini. Nah, itulah yang bisa perlu kita tebalkan nanti sebagai aksi nyata dari proses modul 1.1 yang mungkin sampai di sini ya Pak ya. Nah, sekarang timbul pertanyaan saya, apa perubahan yang ada di kelas sesuai atau yang selaras dengan pemikiran sejak yang kami lakukan filosofi dari Dewantara ada perubahan di mana
guru di sini sudah mulai merubah kegiatan KBM yang dulu berpusat pada guru sekarang sudah berpihak pada siswa dengan melibatkan dengan melibatkan siswa dalam kegiatan KBM. Ya, kemudian di sini saya sudah minta kepada Bapak dan Ibu guru belajar sesuai dengan zamannya atau berzamannya. Jadi sekarang saya menggunakan di tiap kelas itu menggunakan LCD dan KBM. LCD kita sudah punya. Kemudian setelah itu kita berikan juga materi tentang pelajaran pengenalan IT kepada siswa, terutama setelah sesuatu menyongsong persiapan AMBK. Terus yang kedua, dengan pelaksanaan 5S salam sapa senyum, ya. Jadi siswa itu sudah rajin datang ke sekolah dan tingkat keimanan siswa juga itu sudah bertambah karena mereka kita mewajibkan untuk begitu 5 menit sebelum ajar dimulai kita menyuruh siswa itu sudah keluar dari kelas dan ke musola untuk wudhu dan langsung selesai itu bapak dan ibu guru di sini sebagian sudah menunggu karena mereka yang kadang ada halangan, jadi mereka keluar dari musola mereka kita antar pulang dengan salam dan memberikan pesan hati-hati di jalan. Dan alhamdulillah efek dari kegiatan tersebut siswa sudah menghargai guru, menghargai orang tuanya. Alhamdulillah ada perubahan sejak terjadi kegiatan ini. Lalu dengan adanya perubahan yang sudah disampaikan oleh kalian, respon dari anak-anak Alhamdulillah respon dari anak-anak itu antusias, senang. Dan bahkan di sini juga saya sudah canangkan selain dari saya canangkan hari Kamis budaya. Semua siswa pada hari Kamis itu dia menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar. Tidak ada yang menggunakan bahasa Indonesia. Ini merupakan upaya merevitalisasi bahasa daerah. Ya, selain dari itu, tiap Kamis minggu ke-3, minggu ke-1 dan 3 itu siswa dan guru menggunakan pakaian adat. Nah, walaupun mereka yang siswanya belum menggunakan pakaian adat yang resmi, ya, tapi mereka minimal dia menggunakan sarung, topi, ya, pakaian adat petani. Nah, ini yang saya laksanakan. Dan alhamdulillah dengan adanya program itu siswa sudah mulai mengenal budaya dulu. Selain itu juga ada lagi yang kami programkan di sini yaitu budaya Sarafal Anom. Salah satu kegiatan ekstrakurikuler ya, di mana kita melestarikan budaya daerah sini. Kebetulan daerah sini kental dengan budaya Keislaman karena di sini ada Syekh kampungnya Syekh Madali SC yang ada di Dompu ini. Jadi salah satu budaya orang sini itu Sarafal Anom itu untuk bagaimana seni ya melafazkan Al-Quran itu yang sudah dilaksanakan dan kegiatan ini juga sudah kita pamerkan pada saat 2 Mei kemarin. Nah, pada saat panen karya peringatan hari dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional. Jadi terima kasih Pak Yan sudah mengimplementasikan pemikiran Ki Dirgantara. Kemudian responnya dari siswa, guru di lingkungan sekitar, ya kan. Pertanyaan kembali, adakah perubahan yang paling konkret yang timbul dari siswa itu, paling konkret dari siswa itu sendiri atau dari guru, baik dari siswa, guru dan masyarakat sekitar? Ya, perubahannya yang konkret sekarang karena kita ada program cuma mengaji juga ini ya, jadi semua siswa dari kelas 1 sampai 6 sekarang sudah tidak ada yang tidak bisa mengaji, tidak ada yang tidak bisa mengatur. Di sini juga respon dari masyarakat antusias.
Dan bahkan kemarin yang pernah saya lakukan di sini dan baru pertama di SD ini, SD 16 Dompu ini berangkat ke Mataram. Ada lomba revitalisasi bahasa Roh. Jadi saya bina mereka. Dan alhamdulillah respon masyarakat itu kaget. Selama ini dari sejak tahun berapa berdirinya sekolah ini, belum pernah adanya siswa yang berangkat ke Mataram. Kemudian respon masyarakat yang lain yang berkaitan dengan jam masuk dan pulang. Sekarang sudah terbit jam masuk dan pulang. Kalau dulu mungkin sebelum kita berlakukan sholat zuhur berjamaah, itu mereka pulangnya tak serentak. Tapi sekarang sudah serentak. Baik Pak, sekarang kita kembali ke sebelum kita cross check dari 1 ke 2, kita kembali ke sebagai tindak lanjut dari hasil lokakarya orientasi demokrasi. Jadi ada selama Bapak mengikuti pembelajaran daring yang dilakukan hampir 1 bulan terakhir ini ya Pak, apakah ada kekhawatiran sebelum terjadi atau sudah terjadi? Nah, dan harapan-harapannya? Ya. Awalnya kekhawatiran saya ada sedikit karena takut. Kekhawatiran saya bisa nggak saya laksanakan ini, pola-pola ini di sini dengan banyaknya kultur masyarakat di sini yang berbeda, ya. Begitu juga dengan guru yang banyaknya ya, banyak pemikiran. Karena saya di sini sendiri yang laki Pak, Bu. Jadi yang lainnya adalah putri. Jadi saya coba dikasih sebelum saya mengambil keputusan, ya, biasanya saya rapat dulu. Kalau mereka sudah setuju, saya berikan gambaran dulu. Kalau kita melaksanakan ini dampaknya. Kalau tidak kita melaksanakan, ini dampaknya. Saya coba analisa semua. Alhamdulillah dari khawatiran saya itu tidak terjadi. Alhamdulillah mereka menyambut baik. Ya. Apa yang kita programkan, alhamdulillah. Dan ada beberapa yang belum terlaksana sebenarnya. Dan sejak saya menuliskan saya mengikuti program ini, alhamdulillah sudah mulai ada perubahan di mana para bapak ibu guru ini sudah paham, ya sedikitnya minimal mengerti bahwa kita harus bertambah pada murid. CKBN-nya sudah banyak melibatkan murid. Bahkan di tiap kelas itu semua kegiatannya sudah melibatkan siswa. Termasuk yang paling seru itu pada saat pelaksanaan kelima. Jadi ide-ide mereka itu keluarkan. Jadi guru di sini betul-betul hanya sebagai fasilitator dan memberikan contoh. Baik, setelah Bapak memberikan umpan balik dari hasil orientasi, ada harapan yang sudah dikemukakan, kemudian kekhawatiran Bapak tidak terjadi walaupun awal itu merasa was-was ya, karena mungkin kesehatan Bapak yang tidak memungkinkan, jadi ada sedikit rasa was-was. Nah, kemudian mungkin ada harapan baru yang baru setelah Bapak mengungkapkan atau umpan balik ini. Harapan yang baru ditemukan pada saat ini. Salah satu kembali ya, salah satu kewajiban saya kemarin yang dijalankan program ini, ya saya ini harus semangat. Kenapa? Ya, khawatir saya ini baru sakit, saya sudah kena stroke 2 kali, saya nggak timbul khawatir saya itu. Nah, yang kedua, mau tidak saya lakukan, saya di sini sebagai pemimpin. Ya, bagaimana saya mau mengajarkan atau mengajak anggota saya untuk maju, sehingga saya tidak bisa bercobot. Sehingga di sini semboyan Ki Hajar Dewantoro itu
Ngaso Suntulodo ini ada mau itu ini ngaso Suntulodo saya harus memberikan contoh. Artinya sebelum saya memberikan kepada mereka ini program, lakukan dulu oleh kita karena kita sebagai pionir. Jadi kemudian saya memberi semangat. Dan terakhir kita suruh itu harus. Kemudian harapan saya ke depan. Harapan saya ke depan ini mudah-mudahan semua apa yang saya dapatkan, artinya filosofi pendidikan dan filosofi di pendidikan dari Ki Hajar Dewantara ini, di mana pendidikan harus berpusat ke anak, ya kita harus memberikan pelajaran yang sesuai dengan alam dan kodrat zamannya, ya alhamdulillah. Jadi ke depan ini mudah-mudahan yang sudah kita terapkan kita tingkatkan lagi. Kemudian kita harapkan semua Bapak dan Ibu guru ini bisa mencari inovasi-inovasi baik yang lain yang baru. Nah, bagaimana untuk memajukan pendidikan khususnya di SDN 16 ini. Terima kasih Pak. Lanjut kita Pak ya. Terus kita kerucut kembali modul 1. Jadi mulai dari diri sendiri. Jadi dengan ada kalau nggak salah modul 2 trapesium usia ya. Ya, trapesium usia. Trapesium usia ini apa namanya? Ada beberapa kejadian, ya kan, baik kejadian positif maupun kejadian negatif. Nah, kalau kalau saya melihat dari trapesium usia, Pak Suliansa ini mengalami kegiatan positif ya Pak ya. Ya. Kegiatan positifnya pada berumur 17 tahun yang lalu. Ya, Pak ya. Ya. Ketika Bapak itu di bangku SMA. Ya. Dan pada saat itu mendaftar masuk di SMA. Iya, masuk SMA. Nah, kemudian cuma didumpu ya Pak. Iya. Nah, merasa sangat pesimis karena banyak saingan. Ya. Dan sebagai pendatang baru. Iya. Ya. Nah, kemudian di sana Bapak berhasil diterima di SMA itu dengan melalui proses tes. Nah, itu yang merasa masih disimpan pengalaman itu sampai sekarang, merasa senang, merasa berbangga hati ya dengan diterimanya sebagai siswa SMA 1 itu pada saat itu. Nah, kemudian kejadian negatif. Nah, ini sedikit saya ragu di sana karena Pak Yan tidak menuliskan kejadian negatifnya. Nah, mungkin ada sesuatu hal yang tidak bisa dijelaskan di sini ya Pak ya. Kejadian negatifnya apa, tapi tidak. Memang mungkin sengaja tidak dituliskan ya Pak ya kejadian negatifnya. Ya. Baik, pada lanjut ya Pak ya. Pada kegiatan eksplorasi konsep. Jadi TGP itu berkolaborasi, ya, berdiskusi tentang berkelompok ya, saling memberi komentar ya, antara TGP yang satu dengan menjawab beberapa 10 kegiatan yang TGP buat di dalam sekolah, termasuk Pak Iwan membuat 10 kegiatan tadi, antara lain mengenai kalau yang modul 1.1 mengenai budaya ya, kemudian yang untuk modul titik 1.2 mengenai ya ada korelasi antara yang dimaksud dengan modul 1 dengan modul 2. Artinya apa yang dibicarakan di modul 2 berkaitan lagi dengan modul 1 dan modul 2. Bagaimana implementasinya ya, bagaimana pemikiran Bapak selaras dengan pemikiran Pak Hari dan sebagainya, dan Pak Ian berhasil membuat 10 kegiatan di sekolah ini dengan penuh tanggung jawab dan dapat bisa mengumpulkannya tepat waktu tanggal 3 April tahun 2020. Lanjut kepada kegiatan Rukol ya Pak ya. Dan kalau nggak salah ini ada komentar, dan diminta komentar. Yang komentar kegiatan Bapak ini Pak Adi Supriyadi, kemudian Pak Arya Watoni.
Karena Bapak menuliskan Kamis Budaya itu, kemudian menjalankan amanah sebagai kepala sekolah. Nah itu jadi ada komentar dari apa yang Bapak tulis di kegiatan yang eksplorasi tersebut. Kemudian ruang kolaborasi diadakan 2 sesi ya Pak ya. Ya, diskusi secara daring. Kemudian ibu apa sudah lakukan dibagi 2 kelompok lagi ya, yang seperti modul 1 dan modul 1. Jadi ada korelasinya antara modul 1 dan modul 1.2. Pak Ian berhasil menjawab komentar ya tentang pertanyaan diajukan oleh Ibu Fasih dengan semangat dan bisa aktif berdiskusi dengan teman lain tanpa mendominasi. Artinya memberikan kesempatan bagi teman lain untuk bisa berkomunikasi seperti Pak Iwan. Nah, lanjut ke kolaborasi sesi 2 dilaksanakan pada hari Rabu Pak 17 April sampai tanggal 17 April ya, dimulai pada waktu jam 14 sampai 17. Jadi kelompok ini bisa mempresentasikan hasil diskusinya dengan kemarin kelompok Pak Ian berhasil menjalankan perannya sesuai dengan yang ditugaskan dan dikumpulkan tugasnya tepat waktu tanggal 17 April juga. Ini yang sudah dilakukan oleh kelompoknya Pak Ian berhasil mempresentasikan apa yang menjadi tugasnya dan bertanggung jawab apa yang menjadi perannya masing-masing. Di elaborasi pemahaman nomor 1 2 ya, dilakukan dengan Bapak Instruktur Pak ya. Itu yang kedua kali. Kemudian Pak Ian juga berusaha memberikan pertanyaan tapi tidak sebenarnya, tapi bertanya lewat LMS dengan tentang perwujudan. Kalau yang tadi itu cara modul 1.1, yang modul 1.2 cara peran guru penggerak mewujudkan kepemimpinan murid yang bisa kompeten, mandiri, dicintai dan memiliki kepercayaan diri untuk mencapai segala yang diinginkan. Ini pertanyaannya untuk modul 1.2. Itu dia Pak Instruktur saya memberikan dunia. Kemudian kegiatan koneksi antar materi. Ya, Pak Iwan mengaitkan materinya modul 1.1 dan modul 1.2 ya kan, dengan perasaan yang senang ya, sangat senang dan merasa bersyukur seperti baru bangun dari mimpi ya. Karena Bapak itu selama ini terlena dengan model lama masih berpusat pada guru, basis sentralisasi pada seorang guru. Itu yang sepertinya Pak Iwan ini merasa terbangun dari mimpi. Dan ada beberapa peristiwa maupun pembelajaran yang berkaitan antara modul 1.1 dan 1.2 nya berkaitan erat, artinya selaras dengan apa yang menjadi pemikiran KHD dan Pak Ian dalam pengumpulan koneksi antar materi, tugas koneksi antar materi menggunakan pola 4P. Jadi perasaan, peristiwa, perasaan, kemudian pembelajaran dan penerapannya ini Pak akan menjadi sebuah aksi nyata nanti Bapak akan kita buat Pak dengan kita menggunakan pembahasan selanjutnya kita akan membuat lewat pola P4 yang Bapak buat, kita akan membuat aksi nyata berdasarkan peran dan peran dari CGP berdasarkan dari pemikiran filosofi kita lanjutkan ya atau kita lanjut. Sekarang Pak, nah setelah Bapak ada perubahan tadi Bapak sudah membuat perubahan di dalam kelas ya, jadi penerapan yang implementasi di kelas ada perubahan yang begitu nyata ya, baik dari siswa kemudian guru dan lingkungan sekitar sudah Bapak jelaskan, Bapak paparkan, kemudian timbul pertanyaan kompetensi apa yang belum Bapak dan yang perlu Bapak dan yang masih kurang kompetensi Bapak sendiri. Saya rasa di sini yang masih kurang di saya ini adalah kompetensi berkolaborasi dan
mempelajari lebih banyak lagi dan berkolaborasi dengan, karena kolaborasi ini bukan hanya dari pihak dalam tapi dengan pihak luar juga. Seperti yang saya kagumi dengan Pak Iwan kemarin itu, Ya. yang dari SMK. Ya. Nah, jadi teknik kolaborasi dengan dunia usaha lain yang luar dan upaya memajukan pendidikan sekolah. Seperti Pak Iwan itu, Pak Putu sana dengan pembuatan pengolahan sampah itu, sampah plastik, dia bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup sama PT Montreal. Ya. Nah, ini harus saya perkuat lagi. Kemudian kompetensi yang lain ya, karena saya harus terus ingin belajar. Ya. Ini yang saya harus kembangkan. Ya. Saya pupuk karena saya ini rasa ingin tahu memang berat bebannya, karena kita sebagai pemimpin ini, artinya pemimpin ini kan memberikan contoh. Ya. Jadi saya takut, saya khawatir ada anggota saya yang bertanya sementara saya tidak tahu. Artinya kompetensi yang semacam inilah yang ingin belajar ini, saya ingin belajar lebih banyak lagi. Kemampuan, apalagi saat sekarang saya terus terang dengan kondisi yang sudah sakit ini, hampir ya 30% itu sudah berkurang ya. Beda kayak yang dulu ya. Sebelum saya sakit ini, Ya. karena saya ini kena sakit stroke, bukan sakit yang biasa. Iya. Jadi ya kadang-kadang apa yang kita ungkap itu ada hang sedikit. Makanya saya harus belajar. Kalau enggak saya belajar, baca terus, saya pulang. Nah, beda dulu, saya dulu sering jalan-jalan, saya sedang dulu saya jadi instruktur. Nah, jadi karena sering kita baca, jadi instruktur pengalaman sudah dua kepala. Nah, karena itu pada saat itu sehat. Dan sekarang apa yang sudah kita baca kadang-kadang lupa. Nah, terpaksa harus kembali. Nah, inilah kendala. Jadi makanya saya harus banyak belajar lagi. Yang harus saya kembangkan, banyak belajar lagi. Dan yang kedua, ya salah satunya kompetensi berkolaborasi tadi. Terima kasih Pak ya. Nah, mungkin kita lanjutkan dengan Pak ya, kerangka portofolio. Nah, yang Bapak tahu apa aja sih yang menjadi platform atau media dari membuat kerangka portofolio digital kerangkanya. Ya, mari kita diskusikan bersama Pak. Kalau Bapak belum. Ya, Pak, silakan Bapak buka dulu. Belum ya Pak ya? Belum. Iya baik, silakan kita saling berdiskusi Pak ya. Ya. Silakan buka Google Site, kembali ke Google Pak. Google Site Site, misalnya Google Sites, ya. Coba teknik buka ke. Oh, kalau yang login adalah masuk ke login. Nanti coba dulu. Sama seperti kita membuat Google Form, masuk situ atau Canva, kan satu paketnya. Oh, ya. Cuma ini baru mungkin. baru. Berarti bukan itu Pak, buka lagi ya yang lain. Google Sites login ya sana Google tambah satu ya AS login sama yang kita buka kembali langsung sampai juga kalau kita download baru Ini baru kayaknya. ya, ini kan sudah ini formatnya. Sekarang tulis mulai tampilannya begini ya, mulai situs
ada ini tapi belum masuk kan ini. Belum masuk. Baru saya. Nah, situs kosong. Coba teruskan ke atas. Lanjut ke atas. Nah, ini. Klik. Bapak mau tulis apa aja di sini, Pak? Mau tulis kegiatan kita pendampingan individu tahap 1 dengan ini saya seperti itu maksud saya. Nah, buka di sini, masukkan nama situs profil Suryansa SPD. Ini masukkan nama di sini namanya. Terserah Bapak menulis apa di sini. Jadi dulu. Iya, judulnya Pendampingan satu ya. atau profil Pak Ian dulu. Profil Pak Ian itu bisa ditambahkan profil Suryansa atau terserah Pak Ian, mana maunya di situ. Ini judul halamannya profil atau apa diganti. Ini bisa dimasukkan foto di sini, kemudian sini tulis profil Suryansa SPD. Tulis di sini. Baru nanti coba tulis dulu profil Suryansa SPD. Yang ini foto. Tidak dikopi foto, masukkan di sini. Profil Suryansa SPD. Ditambahkan teksnya Pak. Di situ kotak teks. Tambahkan di sini. Kegiatan pendampingan individu. Ya. Kegiatan pendampingan individu tahap 1. Kalau mau ditambahkan foto-foto boleh pakai yang ini, boleh pakai yang ini. Silakan coba contoh klik yang ini. Bervariasi, kita bisa variasikan. Ini coba klik sini, masukkan foto-foto video. Boleh ditambahkan lagi untuk teksnya di atas untuk mengembalikan identifikasi. Coba diklik sini, nanti Bapak masukkan foto di bawah. Nah, kita mau juga foto dulu. Ya sudah ada untuk nampung banyak karena dekat begini karena memang satu arah. Iya. Kalau yang di sana jauh, kenapa jauh dengan Pak Yul karena pakai mic. Karena saya dengan Bapak kan harus dekat karena supaya suara masuk. Itu. Telepon aja nggak boleh. Nanti saya edit. Karena banyak kegiatan jadi dia divariasikan nanti mau ditambahkan video karena di sini bisa video bisa semuanya itu ada kelebihan masing-masing dalam rangka ini semua dibaca oleh semua orang publik publish kalau Bapak sudah membuat semuanya mulai dari profil kegiatan bisa jadi bukan hanya kegiatan di sini, kegiatan kepada sekolah Bapak bisa Bapak masukkan di sini. Baru saya tahu hari ini. Kegiatan Bapak sehari-hari bisa masukkan di sini. Dipublish, semua orang melihat. Setelah semua dikumpulkan, dibuat, baru dipublish. Klik publish, semuanya akan melihat. Akan membuka site. Coba foto kegiatan. Foto ya kegiatannya. Ini foto ini. Nanti dikirim di saya Pak. Iya siap.
beberapa menu di dalam yang bisa sampai saya sama cuma apa itu kan setelah kita download baru kita upload ke YouTube atau kemana. Kalau ini langsung itu beda. Kalau sudah kita klik pasti semua orang kita klik. itu lagi. Nah itu Pak. Terima kasih Pak udah mengerti ya Pak ya. Apa boleh kita lanjutkan Pak? Lanjutkan aja. Iya baik. Sekarang kita lanjutkan. Sekarang mungkin terakhir Pak ya, sesi terakhir ya. Mana-mana jangan Iya. terakhir lah, masih Ya banyak. masih banyak belum juga belum. Ya. Apa namanya? Bapak bagaimana bisa mengembangkan? Bagaimana rencana? Ya, pengembangan diri saya rencananya ya, saya ini terus belajar. Ya, saya orangnya haus akan mencari uang. Saya ingin belajar dari mana saja sumbernya, terutama yang berkaitan dengan kompetensi-kompetensi yang belum sampai puncak ini. Ya, belum dilakukan Dan akan saya dan lakukan. akan dilakukan. Apa contohnya Pak? Belajar saja atau hanya belajar saja atau mungkin ada apa namanya rencana-rencana yang lain selain hanya belajar saja Iya. mungkin iya Saya tentu setelah saya belajar, saya praktek. Saya akan mengaplikasikan apa yang saya lakukan. akan mengimplementasikan kepada anak dan Semua di lingkungan sekolah ini. artinya menurut Bapak apa yang sudah Bapak lakukan itu apakah sesuai dengan atau selaras dengan tugas yang ada di Ya, atas? saya pikir selaras. Ya, selaras dengan pemikiran kita dengan baik Pak. Jadi mungkin kita masuk ke sesi terakhir karena ini waktunya sangat ya. Jadi setelah ini kita akan membuat kerangka portfolio. Kemudian yang menjadi tagihan saya ini tagihan ini kerangka portfolio dan rencana pengembangan ke depan. Kemudian mungkin setelah kita berbincang-bincang dan Bapak berhasil memaparkan apa yang menjadi pemikiran terhadap perubahan-perubahan ya di sekolah terutama di lingkungan sekolah. Bapak mungkin bisa merefleksikan tentang pendampingan Ya, saya refleksikan penampilan ini sangat bermanfaat bagi saya. Dengan pendampingan individu ini, apa yang belum saya ketahui, yang saya ketahui, kemudian apa yang kurang itu akan saya tambahkan karena ini merupakan pengalaman baru ya, terutama seperti yang barusan merupakan salah satu tuntutan itu saya harus bisa membuat Google Site. Ini merupakan barang baru bagi saya. Kalau nggak ada pendamping satu saya nggak tahu. Ini adalah contoh belajar sama kerja. Dan ini saya merasa sekali lagi terima kasih atas adanya pendampingan individu ini. Dan apa barang-barang yang baru saya ketahui dan saya aplikasikan. Saya akan belajar terus. Sama seperti kemarin. Saya kalau nggak ikut guru pergerakan, saya hanya tahu untuk mempresentasikan segala sesuatu materi ataupun apa saya selalu menggunakan hanya PowerPoint. Ternyata PowerPoint itu sudah jauh tidak muncul Canva. Saya lebih gampang. Saya terus terang kemarin tuh ya agak hancur-hancuran juga awalnya. Ya malu tahap belajar. Alhamdulillah sekarang ya 10 sampai 15 menit sudah selesai satu. Kalau kemarin tuh awalnya sampai 2 hari saya malam sampai saya ditegur sama fasilitas itu ya jangan terlalu fokus tenaganya sampai malam ya karena memang saya ini harus menjaga kondisi juga. Alhamdulillah dengan adanya program libur kemarin apalagi tambahan pendampingan ini
saya bersyukur saya jadi bisa lebih paham. Jadi apa sih yang apa namanya, mungkin ada ide-ide baru yang saya sebut. Kemudian apa sih yang menjadi yang perlu kita tambahkan atau yang perlu diperbaiki dari saya sendiri sebagai calon pelajar? Saya pikir sudah bagus, ibu pengajar praktik sudah ramah ya, kemudian ya memberikan yang telaten, memberikan apa yang kita belum tahu, mengajarkan kita itu yang telaten. Alhamdulillah, nggak ada perlu yang ditambahkan lagi, semua sudah ada ya, ya kita baru mengembangkan saja. Kita sudah cukup berterima kasih. Saya juga berterima kasih dengan saya bisa bertemu karakter yang Bapak, saya bisa memberi pengalaman walaupun saya sebagai PP atau pelatih, tapi paling tidak kita bisa berkolaborasi, saling mengedukasi ya Bapak, sesuai dengan selaras dengan pemikiran dari Proyek Dewantara. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Demikian apa yang kami lakukan hari ini, semoga mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kekurangannya kami mungkin bisa tambahkan untuk kedepannya, dan kelebihannya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Allah. Ya, terima kasih sekali lagi, kami tutup kegiatan ini dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jadi anak-anak sebelum masuk kelas mereka melepas sepatu. Iya, karena ini suasana hujan. Iya, karena suasana hujan. Ya. Demikian ya. Boleh kita lihat lagi ya? Monggo. Kami lihat. Iya. Mari, Bapak Ibu, ini adalah sebagai wujud nyata ya, wujud nyata yang selaras dengan pemikiran pengajar Dewantara. Jadi disiplin itu tidak hanya mulai dari eksternal, tapi mulai dari internal diri sendiri. Nah, ini sesuai dengan asas selaras dengan pemikiran pengajar Dewantara ini. Jadi ini adalah salah satu dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa seorang pendidik itu tidak hanya artinya bisa menuntun anak-anak itu, bisa menghamba langsung pada anak-anak itu dengan memberikan fasilitas, dengan memfasilitasi segala hal sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Jadi maksudnya ada sisi lain yang sangat menarik, selain tingkah laku siswanya yang begitu bervariasi. Jadi ada beberapa sikap yang perlu kita teladani ya, yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan walaupun saya belum kami masih mengadakan pendampingan individu tahap 1, tapi aksi nyata yang sudah dilakukan oleh Bapak Suryansa SPD ini sudah nyata adanya dan konkret, dan ada perubahan-perubahan yang konkret yang nyata yang dia gerakkan di sekolah ini. Ini suasana kelas ya. Suasana kelas lagi membuat pojok baca. Iya, pojok baca, literasi. Ya, literasi. Iya, literasi. Ya. Dan ini semua isi kelima. Kelima, iya. Ya, termasuk yang Iya. ini kelas 3. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, hanya melihat saja. Jadi anak-anak terus belajar ya. Di ruang perpustakaan dan mereka yang lalu belajar di sini. Iya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
belajar ya. Jadi hasil refleksi Pak Ian ini sudah sudah dia langsung aktualisasikan dalam kegiatan sehari-hari yang ada di sekolah. Nah, terutama yang sudah kita lihat ini adalah secara tidak langsung ya sudah memberikan aksi nyata ya terhadap pemikiran dari filosofi kinerja demokrasi. Demikian ya, saya melanjutkan dengan apa yang menjadi topik kita. Topik saya pada hari ini adalah mengadakan pendampingan individu dengan Pak Surya Said. Hanya menebalkan saja dari apa yang sudah menjadi tugasnya beliau menjadi CGP, dan insya Allah kedepannya beliau dapat memberikan atau dapat menebalkan kembali apa yang menjadi pemikiran dari filosofi kinerja demokrasi.